Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Netral Channel ya. Nah, kita mau membahas sedikit, mengupas sedikit masalah bencana yang sudah terjadi di daerah Sumatera dan Aceh ya. Dan nanti terkait dengan itu yaitu masalah kontroversi ya, kontroversi bantuan yang ditangani sendiri oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap rakyatnya dengan kontroversi soal bantuan dari luar negeri kan gitu. Memang sudah menjadi kewajiban ya bagi negara untuk menjamin atau memberikan bantuan yang semaksimal mungkin bagi daerah yang terdampak apakah bencana atau ya natural disaster, di mana daerah-daerah yang terdampak itu merupakan wilayah di bawah kekuasaan atau di bawah negara Republik Indonesia NKRI. Kita terdiri dari 38 provinsi ya, semuanya di bawah komando pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan presidennya Bapak Prabowo, presiden ke-8. Nah, ini konteksnya dengan musibah yang belum lama ini terjadi ya di daerah, terutama yang sangat besar terdampak yaitu di daerah Sumatera dan Aceh. Nah, pertama kita bahas dulu masalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyatnya atas nama negara yang dikomandoi oleh Bapak Presiden kita Prabowo dan menteri-menterinya gitu yang berkompeten menangani masalah-masalah bencana tersebut. Menteri SDM salah satunya ya gitu, karena menyangkut fasilitas-fasilitas yang terdampak akibat bencana tersebut. Nah, ini ada juga kontroversi ya, ataupun stigma-stigma miring, sorotan dari masyarakat yang mengatakan bahwa kurang tanggapnya ya. Ini bukan kita menyudutkan, sama sekali enggak. Pemerintah sudah cukup maksimal, tapi ada satu sisi yang kurang gerak cepat ya menangani masalah banjir atau gempa atau natural disaster, gempa bencana alam ya, meskipun tidak masuk kategori bencana nasional. Entah apa sebabnya, kita nggak bahas itu ya, kenapa tidak dimasukkan ke dalam kategori bencana nasional ya. Karena mungkin ada sebagian mengatakan bahwa seharusnya sudah dimasukkan kepada kategori bencana nasional. Tapi terlepas dari soal masuk kategori atau enggak bencana nasional, yang jelas bantuan harus segera dilaksanakan, gercep lah istilah, gerak cepat. Nah, ini yang disoroti masyarakat bahwa kurang tanggap, kurang cepatnya nih. Mungkin Pak Prabowo selaku presiden pasti melakukan hal-hal yang cukup signifikan. Nah, kan nggak mungkin pekerjaan semacam ini dilakukan langsung Pak Prabowo turun ke lapangan, meskipun dia sudah berangkat ke sana. Tapi kan ada pembantu-pembantu kabinetnya yang kita sebut itu menteri-menterinya, yang menterinya itu memang punya kompetensi untuk melakukan atau memang departemen itulah instansi itulah yang harus gerak cepat ke sana, nggak harus Pak Prabowo kan gitu. Udah pasti SOP-nya begitu. Tapi kalau menurut para netizen, menurut masyarakat umumnya Indonesia lah ya, mengatakan bahwa kurang tanggap nih, terutama menteri-menterinya gitu. Kok kalau bukan bahasa terdidik ya, bahasa ininya melehoy gitu katanya. Kurang gerak cepat gitu loh.
Nah, dan ini yang gue bilang tadi, yang kedua nanti konteksnya ke bantuan dari luar negeri tadi kurang cepat, sehingga ada tanggapan ya, bukan stigma miring ya, tapi kapan dari pihak luar sendiri, kok Indonesia ini kurang cepat mengatasi bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh, sehingga muncullah niat mereka beberapa negara itu untuk membantu. Sama dengan kita ketika negara luar Indonesia terdampak apakah tsunami, ya pokoknya bencana lah ya, whatever lah namanya itu, lah ya, pasti kita akan membantu tanpa pamrih kan, nggak ada bargaining ataupun nggak ada mau tukar guling kalau bahasa ininya. Oh nanti kalau kalian kalian harus bantu juga, atau kalian harus bayar, atau sebaliknya seperti kita beli kereta cepat atau pesawat dan lain-lainnya. Bukan nggak begitu, itu memang ikhlas masing-masing negara membantu. Itu udah merupakan bukan perjanjian juga sih, tapi ya itulah kenyataannya, mereka mau membantu Indonesia. Nah, kalau gua menilai ketika ada niat pihak luar untuk membantu, ya, mana negara di dunia ini saling care, saling peduli terhadap apa yang terjadi di masing-masing negara. Mungkin ada niat Pak Prabowo sebenarnya mungkin menerima ya, mungkin mau menerima, cuman hanya saja kan ketika ada bantuan itu kan melalui apa dulu, Seknek atau Menseskap atau apalah, gue nggak tahu ya. Nah, kemudian ditemukan mungkin ada pendapat dari beberapa menterinya, Pak, kita nggak perlu dulu kita menerima bantuan, mungkin begitu ya bahasanya gitu loh. Kita coba semaksimal dengan kemampuan pemerintah Republik Indonesia, kemampuan dalam negeri dulu untuk mengcover semua kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat yang tertimpa atau terimbas bencana tersebut. Namun, nah ini satu sisi gue benar, itu tanggung jawab dari negara tersebut terhadap rakyatnya yang tertimpa itu. Tapi apa salahnya sih? Nah kan gitu tuh, kan akan muncul pertanyaan, apa salahnya diterima? Orang nggak ada perjanjian kok, nggak ada hitam di atas putih. Nanti kalau kita bantu ke Amerika atau Thailand, Korea, Jepang dan lain misalnya, nanti Indonesia harus bayar bunganya, umpamanya gitu. Nggak begitu sama sekali, nggak. Gue berani bilang nggak ada gitu. Itu kan bantuan sosial. Bantuan kalau dalam Islam tuh ikhlas gitu loh. Nah kenapa nggak mau menerima? Indonesia tetap, yang pemerintah Indonesia membantu rakyatnya tetap di cover semuanya. Kenapa? Ya terima aja gitu Pak. Kenapa? Apa Bapak apakah termakan, bukan hasutan ya, maaf, bukan hasutan, enggak, ataupun kok lebih percaya kepada tanggapan para menterinya, mungkin, ini mungkin juga, atau memang Pak Prabowo sendiri yang punya tekad, kita harus dengan tangan sendiri, gak usah bantuan orang lain, gak usah bantuan negara lain. Nah itu kita gak tahu juga. Tapi yang gue bilang tadi, kenapa nggak kita terima aja, kan lumayan, kalau bahasa ininya kan lumayan, kenapa nggak diterima aja. Nah, satu hal lagi, ketika ada bantuan yang konteksnya sama sekali bukan bantuan bencana, ya nggak ada sama sekali soal bencana, itu cepat banget diterima itu bantuan itu dari luar itu. Apakah bantuan proyek pembangkit listrik, pembantu banyak tuh kan, kerjasama yang cukup besar itu cepat sekali itu di handle gitu, tanda tangan perjanjian langsung kerjasama antar dua negara, cepat banget. Karena maaf ya, mungkin di situ ada sesuatu, something dalam menerima bantuan yang non bencana ini. Nggak tahu, walau alam ya, kita nggak bilang, nggak menuduh juga. Ya terlepas dari itu, yang jelas pasti pertanyaan yang gua lontarkan sama dengan masyarakat atau para netizen. Kenapa mesti gengsi gitu loh? Kenapa mesti gengsi ya? Nah ini gue minta pendapat dari para netizen yang nonton channel YouTube
Gua perdana nih, reguler perdana ya, reguler gua upload di sini perdana. Gua udah lama, hampir setahun nggak main YouTube. Kebetulan ada isu yang menurut gue ini sangat menarik gitu loh. Menariknya cuma 2 poin itu aja tadi. Kita berusaha, kurang gercepnya pemerintah dalam hal ini ya, siapapun lah dia kan, apakah kurang gercepnya menterinya. Yang kedua, kenapa nggak mau menerima bantuan? Kalau bahasa Cikampeknya, what is your reason gitu loh. Alasannya apa gitu loh. Terima aja Pak, kan lumayan buat nama-nambah gitu kan gitu. Nah ini, nah ya mudah-mudahan Pak Prabowo nggak diprank sama menteri-menterinya ya, terutama bukan menteri ya, ada beberapa oknum menteri yang lagi jadi sorotan dengan konteks bencana, terutama si Bahlul ini, alias Bahlil alias si Bahlul gitu, yang notabene juga ketua umum ketua umum Golkar ini. Kenapa kita bilang dia begitu gegabah sekali mengeluarkan statement? Euforianya terlalu seolah dia mau pencitraan. Dia bilang ini listrik akan 93% akan nyala. Itu ada video-videonya, boleh dicek ya. Tapi kenyataannya nggak ada. Boleh tanya sama yang tertimpa musibah di sana. Tadi atau kemarin gue baru nyala, itu pun menggunakan genset. Ya belum fasilitas PLN yang reguler, yang biasa. Nah itu Pak Bahlil, gue panggil Bahlil aja ya, nggak usah Bahlul ya. Nggak usah gitu Pak, nggak usah statement soal pencitraan Anda soal mampu. Oke, kalau Anda mampu, alhamdulillah kan gitu. Kalau kenyataan yang Anda ucapkan ini, tapi kenyataannya enggak kan. Itu bukan cuma ucapan gua sebagai content creator di YouTube. Tapi kenyataan itu banyak di media sosial, boleh ditonton videonya bagaimana kenyataan mereka berstatement di sana. Apa nggak bisa menghindar begitu. Tapi kenyataannya genset baru tadi atau kemarin. Ini gua ulang-ulang lagi nih, kata gua underline, gua garis bawahi. Nah itu 2 poin yang hati gua gimana ya, terutama yang itu tadi tuh. Jadi kalau bisa Pak, terima aja lah bantuan dari sana, kenapa enggak sih, nggak usah gengsi-gengsi gitu loh. Terima aja bantuan, kenapa rupanya, why not gitu loh. Kan lumayan, misalnya kita udah ngeluarin 100 miliar atau 1 triliun untuk mengalokasikan untuk penanggulangan bencana di Sumatera dan Aceh. Nah tahu-tahu dibantu di sana 500 miliar, kan lumayan Pak, ya kan. Asal itu bantuan itu benar-benar 1 rupiah pun tidak ada dialihkan ke kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu mesti ada pengawasan yang melekat tuh, waskat tuh. Karena ini nggak tahu deh ya, udah budaya atau gimana, kalau udah ngelihat uang banyak gitu, matanya udah pada liar semua, merah semua. Udah nggak mikir tuh orang di sana, nggak makan, rumahnya hancur, pekerjaannya hilang, fasilitas semuanya berantakan. Nggak mikir dia. Di sini senang-senang di hotel bintang 5, ya ketawa-ketawa, cheer tos segala macam. Nggak dia abaikan tuh penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah. Nah itu Pak ya, kita mendukung Pak Prabowo ya. Cuman Bapak harus ini juga nih Pak, diam-diam harus disidik. Dicek juga ini kerjanya menteri-menteri Pak Prabowo. Nah seandainya, ini berandai-andai Pak, mudah-mudahan tidak. Ternyata yang benar mereka kerjanya nggak ini, karena anteng-anteng aja nih, nggak heboh, bukan bilang heboh, nggak ini. Ya udah reshuffle aja Pak. Masih banyak kok putra-putri Indonesia yang mampu, umpamanya si Bahlil. Ternyata benar dia nggak benar kerjanya nih, ganti aja, masih banyak kok yang pintar dari dia. Dia kan diangkat mungkin berdasarkan Pak karena unsur politik aja, bukan karena kepintaran aja. Kan begitu Pak ya. Jadi tidak maksud apa-apa nih, hanya sekedar ya berbagilah ya, karena rasa sebagai bangsa putra Indonesia yang melihat 2 sisi tadi ya. Kalau kurang cepatnya gerak cepat mengatasi itu bukan gue yang bilang kurang cepat, tapi banyak di media sosial beredar itu ya, berita-berita seperti itu. Kedua, kenapa tidak mau menerima bantuan di luar?
Atau nggak ada pamrih juga kan gitu. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati siapapun yang gue omongin di sini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Tetap semangat Pak Prabowo ya beserta menterinya, beserta unsur-unsur yang terkait di dalamnya sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi ya, normal kembali di Sumatera dan Aceh. Dan satu hal lagi, ada lupa, katanya ada yang mengatakan karena cuaca ekstrim ya. Salah, itu gelondongan illegal logging itu kayunya segede-gede gaban begitu dengan ada nomor serinya segala macam. Jangan nyalahin cuaca ekstrim terus. Itu jelas itu penambangan sawit ya, diganti sama macam-macam itu. Siapa yang punya usaha gitu? Kalau rakyat-rakyat seperti kita ini yang nggak mampu, jauh banget lah. Siapa lagi Pak? Kalau bukan perusahaan-perusahaan besar yang notabene-nya mungkin oknum-oknum pejabat punya saham di sana gitu, ya kan? Gak usah kita sebutkan lah namanya ya, siapa yang punya saham terbesar usaha sawit kek ataupun kayu jati atau apalah, nggak tahu. Pokoknya gelondongan-gelondongan itu terbawa arus air bah yang cukup besar, itu banjir kelihatan. Nah itu juga harus ini Pak, kalau bisa selesai ini udah agak tenang, Bapak harus selidiki. Kalau ternyata memang ada keterlibatan oknum-oknum pejabat tinggi setingkat menteri, dirjen dan lain-lain, reshuffle aja Pak. Berkah Bapak kalau reshuffle orang yang nggak benar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.